Oke ya, sekarang kita review. Ini ada selfie stick dari PX5S. Ini mereknya apa ya? Saya juga nggak ketemu ya. Apakah memang mereknya PX5S ini ya? Kemudian ini ada ini ya, barangnya seperti ini kotaknya. Kalau di boxnya sih warna hitam, cuma di keterangannya sini warnanya pink ya. Ini PX5S. Ini kalau saya buka nih sebentar. Itu di sini terteranya sih BD17 ya. Nah, memang ini untuk keterangannya panjangnya ini 170 mm atau 170 cm nih. Di sini sudah ada lampu sama tombol shutter Bluetooth ya. Oke, kita lihat ya isinya. Isi boxnya, sticknya ini, kemudian ada buku manual, sama ada nih kabel charger. Kabel chargernya ini untuk kabel chargernya ini ya, untuk lampunya ini. Barangnya seperti ini, warnanya pink. Di sini ada tombol shutter yang kita bisa longgarkan ini. Nah, ini nanti di sini ya. Nah, ini lampunya di sini. Itu tadi kabel chargernya bisa dilepas gini. Bisa di-charge di sini. Untuk menyalakan lampu ini teman-teman bisa klik ini. Di sisi belakang ada semacam bulatan begini, kita tekan nyala. Tekan sekali lagi lebih terang. Oke, tekan yang ketiga mati dia. Jadi ada dua pilihan pencerahan ya. Oke, yang pertama tekan sekali lagi lebih terang dia. Sekali lagi mati. Oh ya, ini untuk colokan USB-nya masih USB micro ya, bukan C. Oke. Nah, kalau ini kita lihat di sini berarti bisa digunakan untuk HP. Untuk HP. Kemudian bisa juga untuk nah ini kalau misalnya mungkin dipasang untuk kamera ya, bisa dipasang di sini ya. Oke, seperti itu. Dan untuk membuka sebentar ini ini caranya dia ditarik aja untuk memanjangkan, langsung ditarik seperti ini. Kemudian untuk membuka kakinya bisa langsung sih seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini nggak ada mekanisme penguncinya ya, dia seperti ini, jadi otomatis buka tutup seperti ini. Misalnya turun ini, kemudian kalau mau dipanjangkan tinggal tarik. Ini juga tidak ada penguncinya, memang seret dia. Oke, ini cukup panjang ya. Ini kalau saya taruh seperti ini. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ditaruh di lantai gitu ya, cukup tinggi dia, 170 cm. Oke.
Ini karena dia masih 3 kaki ya, tripod ya. Kan ada yang sekarang ada yang apa namanya itu quadrupod ya. Lupa saya tadi. Yang kakinya 4. Ini karena kakinya 3, dia masih rentan bergoyang ya. Jadi ya. Beda kalau kita yang pakai tripod kamera tuh, karena kakinya mungkin lebih lebar. Kalau ini kan nggak selebar yang kalau tripodnya untuk kamera ya. Dia rawan goyang nih. Seperti ini. Selebihnya sih nggak masalah ya kalau teman-teman butuh, karena ini lebih ringkas. Kalau dipakai bepergian ini memang lebih ringkas daripada kalau tripod yang untuk kamera. Memang beda ya, tripod kamera lebih kokoh, mungkin kurang fleksibel ya. Oke, sebentar. Ini kalau contohnya saya pasang HP. Ini oke ya. Saya pasang HP seperti ini. Memang dia rawan goyang ya. Taruh. Oke, kemudian tadi ada lampunya. Nah, untuk lampu ini dia masangnya hanya seperti ini, hanya satu sisi dia. Hanya bisa begini. Hanya bisa di sisi ini ya, maksudnya ya. Coba sebentar saya lepas dulu apa ini. Nah, gini. Hanya bisa sisi seperti ini. Ini kalau kita balik nggak bisa. Karena apa? Ini kepentok sama ini ya. Kunciannya ini hanya bisa di sisi begini. Dan hanya bisa di emang sisi yang sini ya. Kok yang sisi yang sini juga nggak bisa. Sisi bawahnya nggak bisa. Hanya di sini memang tempatnya. Ini. Jadi agak aneh juga ya. Agak anehnya kenapa? Pada saat kita pasang HP, nah kayak gini nih. Masa kita pasangnya begini? Misalnya kita, mungkin teman-teman ada yang lebih prakteknya lebih tahu, silakan sharing di komentar ya. Nah, kalau seperti ini kan layarnya di sebelah sini kita, sedangkan pada saat syuting kalau kita menggunakan kamera belakang, sisi kameranya, sisi layar HP ketutupan dengan pegangannya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Ini reviewnya. Kalau dari segi simple, ini memang cukup simple dan cukup tinggi juga ini. 170 cm. Ini bisa juga mungkin untuk jika diperlukan untuk review, mungkin maksudnya ya. Nah, ini kalau dibilang overhead kameranya posisinya seperti ini, susah juga ya. Karena lampunya di sisi situ ya. Kalau begini
Ini mudah-mudahan kalau sering-sering dipakai nggak cepat loss ini ya, karena beban HP ya cukup berat juga nanti lama-lama. Ini dia jadi mudah turun gini. Oke, kalau misalnya dibuat tegak aja masih bisa dia. Oke, untuk matikan tekan 2 kali lagi. Tekan pertama nyala, tekan kedua lebih terang, tekan ketiga mati dia. Oke, itu ya review untuk mobile camera bracket panjangnya 170 cm dari siapa nih, BD17 atau PX5S ya, saya mereknya kurang paham nih. Kalau yang PX5S tempelan nih, kalau yang di boxnya sendiri tulisannya tadi kita buka BD17. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobile kamera bracket ini yang sampai panjangnya 170 cm. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Terima kasih.